Sekarang saya teruskan kembali dalam menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Katup Saku, yaitu tulisan buku tambo dari penegakan Datuk. Penulisan buku tambo yang bahannya diperoleh dari cara penegakan Datuk biasanya ditulis oleh para datuk yang berjiwa sastra. Tujuan dari penulisan buku tambo adalah untuk mencatatkan perjalanan sejarah adat agar dapat dibaca dan dipahami oleh penduduk, juga untuk penambah pengetahuan adat bagi para calon datuk dan para datuk yang sudah bisa membaca aksara Arab. Sebab pada zaman itu, belum semua para penduduk dan para calon datuk serta datuk bisa membaca aksara Arab. Datuk yang menulis buku tambo adat ini juga tidak sendiri. Dari Luak Nan Tuo, Luak Nan Tongah, dan Luak Nan Bongsu, dalam pemaparan sejarah adat, para datuk ini senantiasa berpedoman dan berpijak kepada adat yang mereka pakai. Yaitu, kalau datuk itu memakai adat kelarasan Koto Piliang, maka yang banyak beliau uraikan adalah adat kelarasan Koto Piliang. Begitu juga dengan datuk yang memakai adat kelarasan Bodi Caniago. Yang banyak dituliskan adalah adat Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang atau adat kelarasan Bodi Caniago. Dalam hal ini tidaklah mengherankan, sebab datuk yang menulis tambo adat ini, mereka berkata jujur. Hanya adat yang mereka pakailah yang mereka kuasai. Kalau adat yang kurang mereka kuasai dan kurang dipahami, mereka memang tidak menuliskannya. Mereka takut akan sumpah dan sanksi yang pernah mereka ucapkan, yaitu bakatobana babuek bayi mahukum adil. Sebab pada zaman itu, alat transportasi masih sederhana dan jalan-jalan juga masih sulit untuk dilalui. Kalau datuk yang menulis tambo adat itu berada di Luak Nan Tongah dan Luak Nan Bongsu yang banyak memakai adat kelarasan Koto Piliang, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan bahan dari adat kelarasan Bodi Caniago yang berpusat di Istana Kubu Rajo, yang dipimpin oleh Datuk Bandarukuniang yang kesekian, sebagai pewaris dan penerus dari Jatang Sultan Balun, Datuk Parapati dan Sabatang. Sebab Jatang Sultan Balun, Datuk Parapati dan Sabatang dan kemenakannya Gondi Awang Datuk Bandarukuniang yang pertama sudah meninggal dunia. Begitu juga sebaliknya. Kalau datuk yang menulis buku tambo adat itu berada dalam lingkungan wilayah Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang yang memakai adat kelarasan Bodi Caniago, mereka ini sangat kesulitan untuk mendapatkan berita atau bahan tentang adat kelarasan Koto Piliang yang berpusat di Sungai Tarap. Pucuk pimpinannya Datuk Bandaru Putih yang kesekian sebagai pewaris dari penerus dari Sultan Paduka Basa Datuk Ketemanggungan. Sebab Sultan Paduka Basa Datuk Ketemanggungan dan kemenakannya Kilok Cayo Datuk Bandaru Putih yang pertama juga sudah meninggal dunia. Para datuk penulis buku tambo adat ini juga menguasai tentang
kata pasambahan dalam perhelatan Marapulai, mulai dari penjemputan Marapulai sampai kepada malam perhelatan. Pernikahannya biasanya dilakukan atau dilaksanakan di malam hari. Untuk menyampaikan pasambahan ini bisa menghabiskan waktu berlama-lama, kadang-kadang sampai parak siang atau menjelang subuh, yang saling jawab-berjawab antara pihak si pangka dan pihak si alek. Yang paling lama menyampaikan kata pasambahan ini adalah pada waktu memulai makan. Kemudian pada waktu sudah makan, waktu si alek akan pulang. Dalam menguraikan kata pasambahan, bukan saja sebagai adat istiadat, sopan santun dan basa-basi, tapi lebih ditekankan kepada kepiawaian seorang datuk dalam menyusun untaian kata-kata bersayap. Di sini akan terlihat tinggi rendahnya pengetahuan seseorang. Pengetahuan seseorang datuk sebab masing pihak baik dari si pangka maupun dari si alek saling mengeluarkan keahlian masing-masing. Ada kalanya disertai dengan ilmu batin untuk menguji sampai di mana tinggi rendahnya ilmu yang dimiliki oleh lawan bicaranya, baik ilmu tentang pasambahan maupun ilmu batin yang diamalkannya. Pasambahan dalam suatu perhelatan pernikahan termasuk ke dalam sebagian dari adat istiadat yang menggunakan kata-kata bersayap sampai kepada hal yang tidak berhubungan dengan sejarah adat. Akan tetapi, enak untuk didengarkan dan tidak membosankan. Masalahnya adalah sebab hari semakin malam, para pendengar dan yang hadir di rumah itu semakin lapar dan haus. Dalam sopan santunnya, sebelum selesai orang yang membawakan kata pasambahan ini, makan dan minum belum boleh dilakukan. Ada juga kadang-kadang dalam suatu perhelatan itu, para pendengar, baik dari pihak si pangka maupun dari pihak si alek, marah-marah karena tidak sanggup lagi menahan lapar dan haus. Kebenaran ini, para datuk yang menulis buku Tambu Adat yang berita dan bahannya dari penegakan datuk bisa dipercaya mengenai isinya dan bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya. Kelemahan dari para datuk yang menulis buku Tambu Adat yang berita dan bahannya dari penegakan datuk adalah: 1. Tentang penulisan nama orang atau tokoh yang membuat adat dan nama orang yang membantu membuat adat serta nama orang yang berkaitan dengan pembuatan adat. Sebagai contoh, nama Datuk Bandar Putih dan nama Datuk Bandar Kuniang merupakan nama gelar turun-temurun dari mama kepada kemenakan, kecuali ada basabab bakaranu. Walaupun orang yang memakainya sudah berganti-ganti, entah sudah berapa orang banyaknya, namanya tetap sama, Datuk Bandar Putih dan Datuk Bandar Kuniang. Dengan kata lain, satu nama gelar Datuk Bandar Putih dan satu nama gelar Datuk Bandar Kuniang dipakai oleh banyak orang. Seharusnya disebutkan Datuk Bandar Putih yang kesekian dan juga disebutkan Datuk Bandar Kuniang yang kesekian. Begitu juga dengan nama orang atau tokoh yang lainnya seperti Rajo Alam kesekian, Rajo Adat yang kesekian, Rajo Ibadat yang kesekian. Begitu juga dengan nama orang atau tokoh dalam bahasa Ampek Balai, sampai kepada nama orang atau tokoh di langgam nan tujuh dalam kelarasan Kota Piliang.
Kalau nama Rajo Sri Maharajo Dirajo memang satu orang, tapi yang mirip banyak, seperti Datuk Suri Dirajo, Datuk Maharajo Basa, Datuk Rajo Dirajo. Begitu juga nama orang atau tokoh Datuk Nan Balimu di 5 kaum. Sedangkan nama orang atau tokoh Sultan Paduka Basa Datuk Temanggungan dan nama jatang Sultan Balun Datuk Parapatinan Sabatang, nama gelarnya memang tidak diturunkan. Tapi yang mirip dengan nama gelarnya juga banyak. Datuk Temanggung, Sati, Datuk Manggung, Datuk Nan Manggung dan lain-lain. Datuk Prapatih, Datuk Prapatih Nan Sati, Datuk Patih Nan Bungsu dan lain-lain. Begitu juga dengan nama Indrasida Datuk Citi Bilang Pandai, tidak diturunkan. Tapi yang mirip juga ada, seperti Datuk Cetri Pandai dan lain-lain. Kedua, tidak dituliskannya tanggal dan tahun atas keberadaan dari tokoh-tokoh yang membuat adat dan pembuatan adat itu di luar Nantigo. 3. Dalam menceritakan sejarah adat, ada kalanya dicampur baur dengan kata pasambahan. Akhirnya, sulit untuk menentukan mana yang sejarah adat dan mana kata pasambahan. 4. Setiap datuk yang menulis buku tambo adat menuliskan dengan versi yang berlainan menurut adat yang dipakai, ditambah dengan adat istiadat wilayahnya. Jadi untuk mempelajari dan memahami buku tambo adat ini harus dipilah-pilah dan benar-benar dihayati agar bisa mendapat sejarah adat yang benar. Seperti tertuang dalam Katup Sako Adat. Dikumpulkan nanta sera, dibinjek nanta cici, ditintiang ditampitore, dipilih atah cie-cie, disisihkan boreh jo malukui, dikisai dodak jo sokam, diambil nambone kapaguno. Buku tambo adat yang ditulis oleh para datuk ini memang kurang mengenakan untuk dibaca, sebab sumber beritanya sangat terbatas. Para datuk ini dibatasi oleh nama gelar pusakonya yang dipaparkan dan yang diuraikannya terbatas kepada kejadian dan peristiwa yang dialami oleh para pembuat adat dan adat yang dibuat. Demikianlah mengenai tulisan buku tambo dari penegakan datuk. Nanti akan disambungkan kembali dalam tulisan buku tambo dari Pakaba dan menegakkan datuk. Terima kasih.